Selamat berjumpa kembali bersama saya Bambang Setiawan dalam kajian materi pelajaran fisika untuk SMK kelas 1 semester 1 pokok materi besaran dan satuan. Siswa-siswa yang berbahagia, pada pelajaran kita kali ini kita akan membahas besaran dan satuan dengan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan. Yang pertama, siswa mampu menentukan besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, siswa mampu menentukan satuan dari besaran pokok. Yang ketiga, siswa mampu menentukan jumlah angka penting dari sebuah hasil pengukuran dan perhitungan. Yang keempat, siswa mampu menerapkan hasil pengukuran besaran pokok untuk memperoleh nilai besaran turunan. Yang kelima, siswa mampu melakukan konversi satuan dari hasil pengukuran. Yang keenam, siswa mampu mengukur besaran pokok menggunakan alat ukur. Siswa-siswaku yang berbahagia, tetap semangat dalam menggapai setiap cita-cita. Mari kita bersama mempelajari konsep fisika lebih lanjut. Apa sebenarnya besaran dan juga satuan itu? Siswa-siswaku sekalian, sesuatu yang dapat diukur, itulah sesungguhnya yang disebut dengan besaran. Dan sesuatu yang menyatakan nilai sebuah besaran, itulah yang kita sebut dengan satuan. Sebagai contoh, jika kita mengukur panjang batang yang nilainya 2 meter, maka panjang itu adalah besaran. Mengapa demikian? Karena besaran panjanglah yang kita ukur. Dan satuannya adalah meter. Sedangkan 2 itu adalah nilai atau harga dari besaran tersebut. Besaran itu sendiri meliputi besaran pokok dan besaran turunan. Apakah yang dimaksud dengan besaran pokok tersebut? Sesungguhnya besaran pokok adalah besaran yang telah ditentukan lebih awal. Meliputi panjang dengan satuannya meter, masa satuannya kilogram, waktu satuannya detik, suhu satuannya Kelvin, watt arus listrik satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Satuan-satuan ini merupakan satuan yang penggunaannya meluas dan secara global. Nah, satuan yang penggunaannya secara global kita sebut dengan satuan internasional. Sesungguhnya ada satuan-satuan lain dari besaran pokok ini di luar satuan-satuan internasional ini. Satuan-satuan itu bersifat lokal. Anak-anakku sekalian, di luar ketujuh besaran pokok ini, kita sebut dengan besaran turunan. Lebih lanjut, satuan yang belum internasional itu dapat disetarakan atau dikonversikan dari satuan yang belum internasional dinyatakan dalam satuan internasional. Bagaimana mengkonversikannya? Mari kita bahas secara bersama-sama. Sebagai contoh, pada besaran panjang, kita mengenal besaran-besaran lain di luar besaran. Saya ulangi, pada besaran panjang, kita mengenal satuan-satuan lain di luar satuan meter. Satuan tersebut meliputi milimeter, sentimeter, desimeter, dekameter, hektometer, maupun kilometer. Menyetarakan satuan-satuan ini bisa kita lakukan dengan menyatakan kesetaraan di mana 1 mm setara dengan 0,001 meter.
1 cm setara dengan 0,01 meter. 1 desimeter setara dengan 0,1 meter. Demikian juga untuk dekameter, hektometer, maupun kilometer. Semuanya memiliki nilai kesetaraan dengan meter. Contoh lain pada besaran massa. Massa memiliki satuan internasionalnya kilogram. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, di samping kilogram, kita mengenal satuan-satuan lain dari besaran massa. Ada miligram, gram, kuintal, ton, bahkan masih banyak lagi. 1 miligram setara dengan 0,000001 kilogram. 1 gram setara dengan 0,001 kilogram. 1 pintal setara dengan 100 kilogram dan 1 ton setara dengan 1000 kilogram. Anak-anakku sekalian, belajar tentu harus punya rencana jangka panjang. Belajar jangan hanya sesaat, tapi berkelanjutan. Agar apa yang kita niatkan atau kita inginkan dapat tercapai. Anak-anakku sekalian, mari kita coba mengkaji atau menyetarakan soal-soal yang berkaitan dengan konversi satuan. Sebagai contoh, dari sebuah pengukuran batang yang memiliki panjang 36 mm, berapakah panjangnya jika dinyatakan dalam satuan internasional? Kita mengetahui di sini ada besaran panjang. Dan kita harus ingat bahwa satuan internasional dari besaran panjang adalah meter. Maka 36 mm ini harus dinyatakan dalam meter. Caranya, 36 mm itu sama dengan 36 kali 0,001 meter. Dari mana angka 0,001 meter? Angka 0,001 meter tersebut adalah angka yang merupakan kesetaraan 1 mm. Pada slide sebelumnya, sudah kita bahas bahwa 1 mm setara dengan 0,001 meter. Sehingga jika dikalikan dengan 36, maka harganya menjadi 0,036 meter. Contoh soal lain, massa sebuah cincin 250 mg. Jika dinyatakan dalam satuan internasional, berapakah massa cincin tersebut? Di sini 250 mg adalah nilai dari besaran massa. Massa memiliki satuan internasionalnya adalah kilogram. Maka 250 mg harus dinyatakan dalam kilogram. Bagaimana penyelesaiannya? 250 mg setara dengan 250 dikali 0,000001 kg. Dari mana angka 0,000001 tersebut? Ini adalah angka yang diperoleh dari kesetaraan bahwa 1 mg setara dengan 0,000001 kg seperti pada slide sebelumnya. Sehingga hasil akhirnya akan kita dapat 0,00025 kg. Sebagai besaran, sebagian besar besaran itu memiliki alat ukur. Dan setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian. Apa sebenarnya tingkat ketelitian tersebut? Tingkat ketelitian adalah skala terkecil yang mampu terbaca oleh alat ukur. Saya ulangi, tingkat ketelitian adalah skala terkecil yang mampu terbaca oleh alat ukur. Sebagai contoh, jika kita lihat sebuah mistar atau penggaris, maka kita bisa melihat skala-skala yang ada pada mistar atau penggaris tersebut. Skala pada penggaris memiliki satuan terkecilnya milimeter. Berarti tingkat ketelitiannya adalah 1 mm. Nah, ini adalah
contoh alat-alat ukur dari besaran massa. Sedangkan yang ini adalah contoh alat ukur dari besaran waktu. Dan yang ini adalah alat ukur dari besaran panjang. Dari kesemua alat ukur tersebut, banyak alat-alat ukur yang sudah pernah atau sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan coba mengulas lebih jauh tentang alat ukur, khususnya yang berkaitan dengan alat ukur besaran panjang yang namanya mikrometer dan jangka sorong. Mengapa ini perlu kita ulas? Karena kedua alat ukur ini tidak lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer? Mari perhatikan video tayangan berikut ini. Kita akan belajar membaca jangka sorong. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini, ya. Nah, kita jepit, ya kan? Kalau sudah kita kunci di belakangnya ini, nah, jadi ketika ini lepas, kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini, dikendorkan dulu, ini dimasukkan, nah kita tarik seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal lepas. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah, kedalaman seperti ini. Dimasukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong. Nah, seperti ini. Nah, maka akan terukur. Oke, teman-teman jelas ya? Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah, di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti, ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah, kita menggunakan skala yang bawah saja supaya karena sering kita gunakan. Oke, ini namanya skala bawah ini. Ini namanya skala bawah. Oke, ini skala bawah. Sedangkan yang atas ini namanya skala atas. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat angka 0 itu beradanya di mana? Lihat angka 0 ini. Nah, angka 0 itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Kita lihat nih 2,7 dan 2,8. Ini 2,7, ini 2,8. Yang kita pilih 2,7. Nah, sekarang dicari skala bawah yang sejajar dengan skala atas. Lihat ini. Ini dengan atasnya tidak sejajar, ini dengan atasnya tidak sejajar, dan seterusnya, sehingga kita kalau melihat ke sini ada satu yang paling sejajar. Kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman, ini lihat nih, jelas ya teman-teman ya. Nih, ini nilainya 65, ya kan? Ini 6, 6,5, 7, yang kita pilih 65. Maka kita tulis di belakangnya adalah 65 cm. Oke, jelas ya teman-teman. Satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah, lihat ini. Di sini 0 berada di mana nih? Berarti 6, berapa ini? 6,0, ya kan? Karena apa? Dia berada di sini nih, di antara 6,1 sama 6,0. Jadi kita pilihnya 6,0. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Mana yang paling sejajar? Cuma ada satu garis, satu titik atau satu skala yang sejajar dengan atasnya. Nah, ini 7 ini segaris dengan skala yang atasnya. Maka yang kita pilih adalah 7 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, sukses.
Berikut ini adalah bagian-bagian dari mikrometer skrup. Yang pertama adalah poros tetap, kemudian poros geser. Yang ketiga adalah bingkai, bagian yang membentuk huruf U ini. Kemudian yang terpenting adalah selubung dalam, di mana dalam selubung dalam ini terdapat skala utama, dan bagian yang luar disebut sebagai selubung luar, di mana terdapat skala nonius. Lalu pada bagian selubung luar juga terdapat pemutar yang digunakan untuk memutar dari skala selubung luar kita supaya dapat menggerakkan poros geser. Dan yang terakhir adalah roda bergigi. Roda bergigi ini digunakan pada saat terakhir saat kita hendak memastikan bahwa ukuran yang kita dapatkan adalah ukuran yang sebenarnya. Mari kita lihat cara penggunaannya. Saat ini kita akan melakukan pengukuran ketebalan dengan menggunakan mikrometer skrup. Yang pertama yang akan kita ukur adalah tempelan magnet berikut. Cara pertama, kita letakkan tempelan magnet di antara poros tetap dan poros geser kita. Selanjutnya kita putar putaran yang berada pada selubung luar sehingga menjepit bagian dari tempelan magnet. Apabila sudah dirasa cukup dekat dengan ketebalannya, maka kita putar skala kita secara perlahan dengan menggunakan bantuan dari roda bergigi, sehingga kalian bisa mendengarkan bunyi seperti ini. Setelah itu, kita coba kunci, sehingga kita tidak bisa lagi memutar putaran dari selubung luar. Nah, pembacaan pengukuran ini kita lakukan untuk skala utama dan skala nonius. Skala utama yaitu skala yang terletak pada selubung dalam, di mana hasil pengukurannya adalah kita lihat angka pada skala utama yang dekat dengan ujung selubung luar. Pada kasus ini, angka yang ditunjuk adalah nilai 1, 2, sehingga hasil pengukuran skala utamanya adalah 2 mm. Sedangkan untuk skala noniusnya, kita cari skala yang berhimpitan dengan garis mendatar pada skala utama. Sekarang kita lihat. Di sini yang sejajar atau mendatar dan berhimpit dengan skala utama ditunjukkan oleh angka 26. Sehingga skala noniusnya kita tulis 26 dikalikan dengan ketelitian mikrometer skrup 0,01 mm. Sehingga hasil pengukuran dari ketebalan tempelan magnet ini adalah 2,26 mm. Contoh yang kedua adalah kita hendak mengukur ketebalan dari kertas sticky note berikut ini. Apabila sudah terasa bahwa target atau benda yang kita ukur sudah terjepit secara sempurna, maka kita coba gerakan atau kita putar roda bergigi ini untuk menghasilkan pengukuran yang lebih teliti, karena roda bergigi ini dapat memutar selubung luar dengan perlahan, sehingga kita dengar bunyi seperti ini. Nah, dengan demikian kita bisa mengunci hasil pengukuran kita dan melihat hasilnya. Untuk skala utamanya kita lihat di sini adalah angka 0, sehingga kita tulis 0 mm. Sedangkan untuk skala noniusnya kita perhatikan skala nonius yang terletak pada selubung luar yang berhimpit dengan garis mendatar pada skala utama.
Hal ini ditunjukkan pada angka 5, 6, 7. Berarti 7 untuk skala Noniusnya dikalikan ketelitian dari mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm. Sehingga ketebalan dari kertas ini adalah 0,07 mm. Oke, kita lanjut lagi. Setelah tadi kita menyaksikan tayangan video yang berkaitan dengan penggunaan jangka sorong dan mikrometer skrup, harapannya anak-anakku sekalian bisa memahami bagaimana menggunakan kedua alat ukur tadi dan membaca nilai yang terukur daripada kedua alat ukur tadi. Anak-anakku sekalian, dalam membahas tentang sebuah pengukuran, maka ada dua hal yang terkait dengan angka yang dihasilkan dari pengukuran tersebut. Yang pertama, angka yang memang sudah pasti terbaca oleh alat ukur tersebut. Dan ada angka yang masih dalam keraguan atau masih belum pasti, di mana angka tersebut biasanya angka yang diperoleh dari skala-skala yang lebih kecil dari skala terkecil yang bisa terbaca. Sehingga angka tersebut merupakan angka tafsiran atau angka yang masih dikira-kira. Kesemuanya ini akan kita bahas dalam aturan yang disebut sebagai angka penting. Sekali lagi, angka penting tersebut diperoleh dari setiap hasil pengukuran yang memiliki nilai yang pasti dan juga nilai yang diragukan. Nah, seperti apa pembahasan angka penting ini? Untuk lebih lanjut, perhatikan video dan penjelasan angka penting berikut ini. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, terdiri dari angka pasti dan angka tak pasti atau ragu-ragu. Angka pasti adalah angka yang diperoleh dari alat ukur sesuai dengan tingkat ketelitiannya. Angka tak pasti adalah ketidakpastian yang diperoleh dari alat ukur tersebut. Ada beberapa aturan angka penting, yaitu yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 985 memiliki 3 angka penting. 8513 memiliki 4 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 208 memiliki 3 angka penting. Pada bilangan yang tidak memiliki desimal, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Contohnya, 300 memiliki 1 angka penting. 980 memiliki 2 angka penting. Yang keempat, pada bilangan desimal, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 adalah angka penting, baik sebelum atau sesudah tanda koma. Contohnya, 300,0 memiliki 4 angka penting, 2,00 memiliki 3 angka penting. Kelima, pada bilangan desimal di bawah 1, angka 0 sebelum angka bukan 0 bukan angka penting. Semua angka setelah angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 0,005 memiliki 1 angka penting. 0,00506 memiliki 3 angka penting. Yang keenam, pada notasi ilmiah, angka sebelum ordo adalah angka penting. Contohnya, 26 dikali 10 pangkat 4 memiliki 2 angka penting. 3,05 kali 10 pangkat 9 memiliki 3 angka penting.